Ibu mau meyakinkan kamu bahwa kita semua siap ya. Ibu beri sebuah metode untuk menenangkan diri, ya, mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau kamu menutup mata. Tutup mata dulu. Oke, bebaskan pikiran kamu. Duduklah senyaman mungkin, ya. Kemudian tarik nafas kamu perlahan dari hidung. Oke, tahan sejenak, hembuskan perlahan dari mulut. Oke, kembali lagi, ulangi. Tarik nafas dari hidung. Rasakan bagaimana nikmatnya udara pagi ini. Bagaimana nikmatnya udara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian keluarkan dari mulut. Satu kali lagi. Hembuskan perlahan. Sekarang perlahan buka matanya. Nah, rasakan bagaimana aura di sekeliling kamu saat ini. Bagaimana rasanya keadaannya? Semakin menyenangkan, semakin damai, semakin siap untuk belajar? Siap. Nah, ini prosedur pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan menyepakati kesepakatan kelas seperti biasanya. Ya, masih ini masih yang sama. Satu, saling menghargai, bisa diterima. Tertib dan sopan. Saling. KD kita hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Anak-anak, itu tadi kan KD-nya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang pertama menjelaskan contoh teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan pengertian teks prosedur. Ingat ya, prosedur itu manfaatnya memberikan petunjuk untuk dapat melakukan sesuatu. Ya, kemudian agar tidak salah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, membantu kita untuk melakukan aktivitas secara tepat dan teratur. Jadi lebih semangat mempelajari teks ini? Jadi, ini adalah sebuah teks prosedur. Kita baik sehingga kita nanti dapat menjawab atau mencari tiga soal ini berdasarkan video yang ditampilkan. Apalagi kira-kira ciri-cirinya? Iya, ada batasan. Ya, ada batasan. Atau aturan bahan. Es campur. Ya. Contohnya apa tadi? Air kelapanya, ya. Air gulanya secukupnya. Air gulanya secukupnya. Jadi dia, iya benar. Harus ada takarannya, jangan salah. Takarannya. Kemudian apa lagi menurut kamu ciri-cirinya? Nah benar. Ini yang paling penting, ya. Yang ketiga, berurutan. Untuk memperdalam pengetahuan kamu lagi, nanti kamu akan diberikan contoh teks. Ibu akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Di dalam kelompok nanti kamu akan mencari, memperdalam lagi tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur dan juga teks prosedur. Ya, nanti akan dituliskan di kertas, di apa ini? Di kertas karton. Ya, ibu bagi 3 kelompok saja ya. Karton itu ada 3. Kelompok 1. Ibu panggil nama boleh ya? Karena hari ini ibu khusus di kelompoknya. Oke.
mau lihat ke slide ibu yang di depan. Siapa yang bisa menjawab ini, maka kelompok dia akan menjadi kelompok yang pertama menjadi tamu. Berani? Berani. Siapa yang bisa jawab pertama, maka kelompok dialah yang akan menang. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pemandu adalah sebuah film yang terkenal. Tidak berasal dari Indonesia filmnya. Film ini sempat menduduki tangga Hollywood menggunakan bahasa Inggris. Star Wars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Pada bunga dipersilakan. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, sehingga teks prosedur harus memiliki struktur dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Udah, Bu? Ya, silakan tawarkan kalau ada yang bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ayo, tadi kita ada nilai keaktifan. Yang aktif akan mendapatkan nilai lebih, ada bintang. Apa yang terjadi kalau kita melanggar teks prosedur? Semua kegiatan akan salah. Kegiatannya salah karena tidak sesuai dengan prosedur. Udah dengar Kak? Kalau tak pada prosedur, kegiatannya akan salah. Ya, ada lagi? Kalau tidak, boleh kita tutup. Nah, Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya Evan Ardiansyah. Saya ingin bertanya, apa kaidah kebahasaan dalam teks prosedur? ya yang di tempat duduk boleh menambahkan. Menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat syarat perintah, menggunakan kata dengan ukuran-ukuran. Bagaimana Mbak? Sudah. Ada yang ingin menambahkan? Baiklah, itu saja dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Nah, baiklah anak-anak itu semua, terima kasih ya atas presentasinya. Nah, dari 3 kelompok tadi, Ibu yakin ya kamu sudah memahami dan sudah mengenal apa itu teks prosedur. Jelasnya kamu paham apa itu mengerti? Ya. Yang kedua, kamu tahu apa tujuannya, apa manfaatnya. Yang ketiga, kamu tahu ciri-cirinya. Ya. Nih, terima kasih kelompoknya ya. Yang lengkap. Nah, yang lengkap itu dari kelompok 1 lebih lengkap. Kita beri aplaus. Bukan berarti lagi lengkap. Kenapa itu katakan lengkap? Karena mereka membedakan ciri-cirinya dari segi bahasa dan dari segi isi. Ya, karena ciri-ciri memang harus begitu. Ada lengkap, walaupun boleh secara global seperti ini juga tidak salah, benar juga, bagus juga. Ya. Nah,
Jadi, secara garis besar, teks prosedur itu benar apa saja yang kamu katakan semuanya benar. Ya kita lengkapkan sehingga kita bisa mengklopkannya, bisa mengingatnya jadi satu pengertian, misalnya satu pengertian dari kita semua hari ini. Ya, bahwa teks prosedur itu adalah teks tulis atau lisan. Jadi dia bisa tertulis, bisa juga lisan. Ya, yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Anak-anak, kita masuk ke sesi akhir. Kita akan melakukan refleksi. Ya, apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Oke, Nabila. Berdiskusi dengan teman-teman dan dapat menanggapi. Nah, mantap. Jadi menurut Nabila itu yang paling menarik adalah ketika berdiskusi. Karena bisa menambah ilmu dari kawan-kawan, tidak hanya sendiri lagi. Yang lain masih ada? Saat presentasi ke depan. Kelompok 3, bagian mana yang paling menarik? Bagian tanya jawab. Apakah penting mempelajari materi ini? Penting. Penting untuk melakukan sesuatu agar tidak salah. Ya, lanjut ada lagi. Sudah banyak tahu cara melakukannya, apalagi menggunakannya dengan bisa belajar teknologi. Mantap. Kita jadi tahu cara-cara menyambung melakukan sesuatu itu Bu, baik memainkan, baik membuat ataupun yang lainnya. Oke ya, itu dia. Pertanyaan terakhir, ya. Kira-kira tantangan apa yang kamu hadapi tadi? Apa yang perlu kita perbaiki di pertemuan berikutnya? Tulisannya. Ada Kurniawan mau tulisannya Bu yang perlu saya perbaiki. Ada lagi? Percaya diri, depannya, Ada lagi yang perlu diperbaiki besok apa? Percaya diri, bertanggung jawab. Oke, meningkatkan percaya diri dan tanggung jawab kami Bu. Mantap. Ya. Tapi karena tadi kita memulai dengan perasaan yang tenang, kita akan menutupnya kembali dengan perasaan yang tenang. Mari kita tutup kembali mata kita. Tarik nafas. Hembuskan. Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan, Kurniawan. Itu saja siapkannya. Nanti baru kita kembali. Ya. Semua siap. Membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Dalam proses perencanaan, begitu membuat RPP, saya sebenarnya merasa deg-degan dan merasa takut RPP saya itu tidak bisa menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi pembelajaran sosial emosional. Namun, saya tetap membuatnya dengan kemampuan saya. Kemudian dalam pelaksanaan ternyata sangat menyenangkan dan saya bahagia sekali melihat hasilnya. Walaupun tidak sempurna, tapi saya merasa cukup bahagia melihat anak-anak bisa mendapatkan hak mereka dalam belajar, bisa membuat mereka merasa nyaman, kemudian melakukan proses pembelajaran atau kompetensi sosial emosional dalam bentuk kegiatan STOP, ya, bagaimana merefleksi diri, menenangkan diri dengan metode menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut di awal pembelajaran. Nah, metode itu cukup menarik karena dengan melakukan itu kita jadi dapat melihat kesiapan anak didik kita untuk mengikuti alur pembelajaran yang akan kita lewati bersama. Nah, kemudian bagaimana kita membimbing anak dalam bekerja kelompok, bagaimana membimbing kelompok yang dirasa masih memerlukan pemahaman yang lebih, kemudian membiarkan anak-anak di kelompok yang sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi bekerja sendiri. Nah, itu rasanya sangat menyenangkan. Kemudian
perbaikan yang ingin saya lakukan ada banyak ya. Terutama mungkin kedepannya saya akan tentunya pertama mengubah rencana pembelajaran gitu ya, karena modul ini memberikan pemahaman kepada saya dan teman-teman bahwa kita harus merencanakan segala sesuatu itu dengan baik, sehingga dalam proses pembelajaran kedepannya kita akan mampu menyajikan hal-hal terbaik untuk anak didik kita berdasarkan hal yang telah kita rencanakan. Jadi mungkin yang pertama adalah mempersiapkan RPP berdiferensiasi dan terintegrasi PSE. Kemudian saya juga ingin nanti membuat perbaikan berbentuk lebih menyajikan video-video yang membuat anak termotivasi untuk meningkatkan kemauan belajar mereka. Kemudian membiarkan mereka mengeksplorasi pengetahuan dari segi apapun gitu ya. Namun dalam video pembelajaran ini karena ini masih dalam bentuk materi awal, jadi tidak begitu terlihat anak-anak menyajikan karya mereka dalam bentuk teks, karena itu nanti ada di pembelajaran berikutnya, menyajikan teks prosedur gitu. Ya, pokoknya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat senang. Saya merasa KSE ini bisa membantu saya untuk menggali potensi anak gitu, untuk memberikan kenyamanan kepada mereka, kemudian untuk menstabilkan emosi mereka, untuk membentuk percaya diri mereka, untuk membentuk pengambilan keputusan mereka yang bertanggung jawab dalam kelompok gitu, dalam menyajikan presentasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.